Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sembari kita menantikan keputusan dari Hakim Agung terhadap peninjauan kembali Saka Tatal, apakah permohonannya ini diterima atau ditolak, tetapi semakin banyak sekarang ini masyarakat yang merasa bahwa kayaknya selama 8 tahun terakhir masyarakat Indonesia itu di-prank gitu ya, di-prank dengan hasil putusan dari hakim yang membuat 8 orang yang sudah divonis termasuk Saka Tatal yang sudah bebas harus menjalankan sebuah hukuman yang sebenarnya tidak pernah dilakukan pelanggaran pidananya. Kita bisa pahami dengan banyaknya kejanggalan. Di video kali ini kita akan bahas adalah poin-poin yang sifatnya adalah data ilmiah atau lebih ke bagian yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau perdebatan kejanggalan saking banyaknya, itu kita nggak bisa kontrol lagi. Tetapi kalau sudah berhubungan dengan ilmu pengetahuan, ini yang bisa ngebuat kita lebih mengerem diri. Kita tahu sih, kita memang sudah sadari banyak masyarakat Indonesia yang yakin bahwa para terpidana sepertinya bukanlah pelaku sebenarnya. Terlepas, apakah kalian yakin ini kejadian Vina dan Eki adalah karena laka lantas tunggal, ataukah mungkin adalah ada unsur pidananya? Kita semua masih membutuhkan lebih detail-detail yang mengklirkan. Yang bisa mengklirkan semua ini adalah data-data ilmiah, mengingat sudah 8 tahun yang lalu. Yang pertama kita bahas adalah terkait dengan noda merah. Noda merah di bagian Vina ini sudah banyak sekali dikatakan. Nah, sekarang kita sudah mendengar keterangan dari saksi Widi dan juga Mega yang jauh hari sebelum mereka muncul, kakaknya Vina, Marliana, sudah menyebutkan dua orang tersebut loh. Pertama itu kakaknya Vina kan ngomong di channelnya Denny Sumargo pertama kali muncul bahwa adiknya ini itu sering main dan sering dijemput juga sama dua perempuan. Yang satu badannya agak sedikit besar, yang satu lagi agak kurus. Nah, waktu itu masyarakat berpikir bahwa jangan-jangan perempuan yang kurus ini adalah Linda. Ternyata itu adalah ya dua orang, Widi dan juga Mega tersebut. Noda merah tersebut adalah dugaan sangat kuat adalah berasal dari datang bulannya Vina, di mana diketahui memang Vina saat itu sedang datang bulan. Lantas, Anjas, kalau memang Vina datang bulan, apa kabar dengan hasil otopsi di tahun 2016? Itu kejadiannya diambil setelah mereka dimakamkan lebih dari 10 hari, sekitar 11 atau 12 hari. Apakah mungkin pada saat Vina dalam kondisi seperti itu, ada banyak orang melakukan seperti itu kepada Vina? Nah, kemudian aku coba cross-check dengan sejumlah kolegaku dari beberapa orang ya, yang merupakan profesinya sebagai dokter forensik. Aku tanyalah ke beliau-beliau bahwa mungkin nggak sih kalau udah di atas 3 hari atau 10 hari dari kasusnya Vina, itu masih bisa ditemukan, diidentifikasi cairan tersebut adalah cairan sperma. Dari semua yang aku ajak ngobrol, rata-rata mereka menurut keilmuannya biasanya itu akan sangat sulit menurut mereka ditemukan adanya cairan sperma kalau sudah dimakamkan di atas 3 hari. Itu sudah tidak bisa lagi diidentifikasi karena proses pembusukan. Apalagi untuk Vina yang juga merupakan seorang muslim, ada pengakuan dari nenek-nenek yang memandikan dia bahwa katanya sudah dibersihkan bagian tersebut, yang katanya ada banyak cairan dan sejenisnya. Nah, ini adalah satu bagian yang semakin ngebuat kita kayaknya nggak yakin deh, mohon maaf nih, dengan hasil otopsi tersebut yang menyatakan ada bagian tersebut, cairan khas prianya, dengan data ilmiah yang menurut aku agak sulit untuk dibohongi. Masa sih sudah 10 hari lebih ada cairan tersebut? Nah, dugaannya ini adalah kayak mungkin ya, ada titipan-titipan dari kemarahan-kemarahan seseorang yang kemudian ngebuat framing bahwa ini kejadiannya seperti itu, dibuat dramatisasi agar bisa melampiaskan kemarahan tersebut. Karena apa? Dari peristiwa yang disampaikan oleh Aep saksi, kemudian juga melaporkan Ibtu Rudiana, ada juga keterangannya Liga Akbar dan juga Dede. Mereka semua itu awalnya satu linier. Peristiwanya adalah yang mau dibangun bahwa di malam kejadian tersebut, tanggal 27 Agustus ya, 2016 itu, memang semuanya itu ada bagian di mana mereka itu dilempari dengan batu, dengan juga bambu dikejar. Itu semuanya dibuat satu linear cerita. Tapi ternyata dengan dianulir keterangannya Liga Akbar
tidak benar. Saya bersama mereka jam 9 malam, kami terpisah karena dikejar dengan kelompok motor. Itu dianulir, ditambah lagi dengan Dede yang mengatakan tidak benar. Saya melihat peristiwa yang diklaim oleh Aep bahwa kita melihat mereka dilempari batu dan juga dikejar, itu juga tidak benar. Nah, jadi keterangannya ini hanya tinggal Aep doang. Kemarahan antara Aep dan juga Ibtu Rudiana dalam bahasanya Kang Deddy bahwa asal mula kasus ini adalah karena kemarahan mereka begitu. Kang Deddy kan bilang ya bahwa Aep itu marah karena dia pernah digerebek karena dia membawa perempuan dengan temannya di tempat dia bekerja. Ditambah lagi kemarahan Ibtu Rudiana mungkin ya bahwa dia ngerasa kehilangan putra tersayangnya, kemudian diberikan informasi yang tidak benar, ditambah lagi dengan kesurupannya Linda, dan kesurupan Linda juga berasal dari kemarahan kehidupan pribadinya mungkin. Kemudian kesurupan tersebut dikirimkan ke kakaknya Vina Marliana, kemudian mereka juga sedang marah karena sedang berduka. Tahapan orang pada saat kehilangan orang yang disayangi itu memang ada bagian yang denial, ada bagian yang marah. Nah, pada saat tahapan-tahapan tersebut terus ketemu dengan hal-hal yang ngebuat mereka men-triggernya, itu bisa jadinya adalah seperti ini. Dan apesnya, ya kalian tahu kan ya, para terpidana yang berasal dari keluarga miskin, mereka tidak punya kekuatan ekonomi, tidak punya kekuatan sosial, ya lantas habislah mereka seperti itu. Nah, makanya bagian ini terkait dengan data ilmiah yang lebih baik kita bahas terus, karena untuk bagian-bagian interpretasi juga sudah terlalu banyak kita bahas, dan menurut aku ada banyak hal yang bisa saling mematahkan satu sama lain karena kita berbicara terkait dengan mungkin atau kemungkinan. Berikutnya juga, setelah kita bahas data tentang sperma dan juga bagian tubuh dari Vina dan juga Eki yang mengarah ke bagian tersebut, yang paling nyata adalah begini, TKP. Kenapa? TKP dikatakan ada 3 lokasi teman-teman. Pertama itu kan yang di depan SMP 11 ya, atau SMP berapa, yang tempat mereka dikejar-kejar, posisinya Aep dan Dede yang katanya melihat. Terus juga yang kedua adalah di belakang showroom mobil, di sebuah kebun. Dan ketiga adalah di jembatan layang tersebut. Dengan rangkaian cerita yang katanya dibawa ke kebun dulu, kemudian dibegitukan, diseret, dan dibuat seolah-olah kecelakaan. Yang paling unik adalah pakaian Vina dan juga Eki. Kita kan sudah ngelihat, sudah ditampilkan juga. Itu kan nggak ada bekas kayak tanah yang kotor, diseret. Ya, kalian tahulah kondisi saat itu kan dikatakan habis hujan. Sekitar 9:30 itu hujannya sudah mulai reda di kawasan tersebut dan tinggal gerimis rintik hujan. Apakah mungkin di perkebunan, kebun loh, banyak tanah-tanah, lumpur, kok nggak ada bekas lumpur sama sekali di sana? Apakah mungkin para tersangka saat itu membersihkan dulu, nggak ada bekas air yang signifikan di sana? Itu terlalu nggak masuk akal. Itulah letak saintifiknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, di TKP, terutama yang di kebun lah ya, itu nggak ada sama sekali bekasnya Vina dan juga Eki. Misalnya noda-noda merah atau hal-hal lainnya, bambu atau hal-hal yang merujuk ke arasan itu nggak ada sama sekali. Jadi sekarang kita semakin yakin bahwa sebenarnya TKP yang berada di showroom tersebut dugaannya adalah fiktif. Nggak bisa gitu Anjas, ini sudah ada putusan hukumnya ingkrah. Kalau pembahasan kita sudah di ujung-ujungkan dengan kembali ke putusan hukum ingkrah, ya sudah kelar, nggak bisa lagi didebatkan. Karena tidak semua putusan hukum itu, apalagi yang sudah ingkrah, sudah pasti itu adalah yang terjadi. Contohnya kan cukup banyak di Indonesia. Misalnya yang terbaru deh, kasus yang di Surabaya, di Pengadilan Negeri Surabaya. Ronald Tanur yang sudah jelas-jelas melakukan hal seperti itu kepada almarhumah Dini, ada CCTV-nya, ada saat dia mukul dengan botol, itu aja dinyatakan bebas. Terus kita nggak boleh memberikan kritik, pokoknya apapun yang dikatakan hakim itu sudah pasti benar. Itu kan konyol. Terus juga dulu kasusnya Rian Jombang, 2 orang sebelumnya sudah ditangkap, tetapi Rian Jombang akhirnya mengakui ditangkap di peristiwa yang lain, dan dia mengakui juga peristiwa tersebut adalah ulahnya dia, itu juga adalah salah tangkap. Dan masih banyak lagi rangkaian cerita dari status hukum yang dikatakan sudah ingkrah, ternyata itu adalah salah. Oke, terus bagian yang nggak bisa kita pungkiri adalah keterangan dari Aep ini. Ini ada salah satu keterangan dari Rudy Pelor, ayahnya Aep ya, dengan Kang Deddy kan ngobrol bahwa Pak Rudy itu cerita sama Kang Deddy bahwa
mereka ini antara Aep dan juga Rudy Pelor itu sudah ngobrol secara hati ke hati, pernah curhat. Tetapi pada saat dia curhat pulang kampung saat itu, mereka nggak bisa leluasa ngomong. Alasannya adalah orang kami tuh lagi ngobrol, suasana jadi kikuk, lagi curhat. Ada orang yang menjaga Aep, dugaannya adalah pengacaranya, itu selalu mondar-mandir di depan kita. Terus Kang Deddy bilang, aneh banget ya, bapak sama anak lagi ngobrol tapi kok diawasi banget sama sosok tersebut. Apa yang terjadi? Apakah Aep juga sekarang sebenarnya dia ngerasa pengen minta bantuan gitu? Dia pengen menganulir semuanya karena sudahlah terlalu banyak yang mencederai logika berpikir kita kalau keterangan Aep itu adalah bisa diuji, bisa dikatakan valid ya. Kalau memang mau diuji, seperti teman-teman bilang ya bahwa coba deh, kalau mau diuji jangan cuma mengatakan ini sudah ingkrah, ada keputusan hukum tetap, kelar nggak bisa didiskusikan. Tapi coba Aep dan juga Dede dihadirkan ke lokasi TKP, sebutin di mana malam hari itu kalian berada, disesuaikan jam yang sama, disesuaikan dengan kondisi cerita saat itu. Coba dilihat, apakah bisa Aep itu melihat sosok para pelaku dari jarak di atas 100 meter kurang lebih, bisa melihat wajahnya dengan detail, mengingat nomor polisi dari kendaraan bermotor tersebut. Coba bisa nggak? Itu menurut aku bagian yang lebih bisa kita perdebatkan dan diujikan secara validitasnya. Karena kan yang namanya data ilmiah itu tidak bisa mencederai logika berpikir. Kalau sudah mencederai logika berpikir, itu udah bukan berpikir ilmiah lagi. Coba dicek antara kedua individu ini siapa yang benar. Apakah Dede atau Aep? Karena dari kedua keterangan tersebut tidak mungkin dua-duanya benar gitu. Kalau dibilang Aep yang benar, berarti Dede yang salah. Kalau Dede yang benar, berarti Aep yang salah. Tapi Dede juga nggak cuma sekedar memberikan statement tersebut. Dia berkali-kali mengatakan, saya siap kok kalau memang saya harus dipenjara akibat keterangan bohong saya di 8 tahun yang lalu. Nah, bapaknya Aep pun juga memberikan pesan ya ke Aep bahwa kalau Aep sayang sama orang tua, ayolah dengerin omongan bapak yang jujur, jangan bohong gitu. Karena si Pak Rudy kan juga bilang bahwa dia bekerja ke Kang Deddy itu adalah karena keinginan dirinya sendiri, bukan karena dipaksa oleh pihak siapapun. Tapi antara Pak Rudy sama Aep ini memang hubungan mereka tidaklah begitu dekat. Karena Aep juga katanya kan setelah SMK kelas 2, dia keluar dari rumah dan tidak sekolah lagi. Ibunya sudah meninggal lama dan wajar sih seorang anak di usia seperti itu masih SMA, masih membutuhkan kasih sayang cukup tinggi dari orang tua, tapi sudah harus mencari nafkah. Ya kita paham sih, karena mereka berasal dari keluarga yang juga pas-pasan, tidak berpendidikan tinggi, jadi ini salah satu efek yang harus dikritisi juga ya, buat orang tua yang masih berpikir bahwa ya udahlah yang penting punya anak kayak ayam aja gitu, dilepasin nanti cari makan. Makanya kelihatan banget antara emosional Pak Rudy dan juga Aep itu tidak begitu kuat karena memang ada sejarah di balik ini semua. Makanya mungkin ini adalah salah satu bagian dari Aep yang dia merasa ada kemarahan juga. Linda pun juga sama kan, ada cerita dikatakan bahwa dia pun dari kecil tidak tahu siapa, ya sempat terpisah dengan bapaknya, juga tidak tanggung jawab. Jadi ada banyak kemarahan-kemarahan khas dari masyarakat kecil yang dari ekonomi bawah, tidak punya keluarga yang lengkap, ada salah satu sosok yang tidak bertanggung jawab dengan hidupnya, kemudian dilampiaskan dengan kenakalan remaja, kemudian terjadi hal-hal yang digerebek. Aku juga tidak setuju dengan hal-hal penggerebekan sebenarnya, tapi ya bukan berarti harus dengan konsekuensi yang sebegitu dahsyatnya. Ini adalah bagian yang sudah semakin clear. Mudah-mudahan Ibtu Rudiana dan juga Aep, kalian yang tahu bahwa ini adalah beneran ada sesuatu hal yang kalian ucapkan terjadi atau tidak, ya mudah-mudahan Ibtu Rudiana juga diberikan kebesaran hati ya, bahwa apakah dia mengakui sebenarnya Aep itu berbohong, dia tahu, dia juga punya logika berpikir, dia juga sadar, tapi mungkin karena saat itu Ibtu Rudiana sedang marah juga, tidak bisa berpikir jernih, makanya ya sudah sampai sejauh ini, sudah tidak ada alasan lagi dia harus mundur. Karena kalau maju dia kena, mundur dia juga kena. Aku sih yakin banget ya, untuk PK-nya Saka Tatal ini dan juga para terpidana lainnya nanti, itu punya potensi yang sangat kuat untuk mereka bisa berhasil. Dan ada konsekuensi untuk Ibtu Rudiana dan juga orang-orang yang terlibat
menetapkan mereka sebagai terpidana. Sementara itu yang bisa aku update mengenai kasus Vina dan juga Eki. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.